Kamu pernah dengar nama Jack the Ripper? Pembunuh paling misterius dalam sejarah, dan sampai sekarang, identitasnya masih jadi teka-teki hingga saat ini. Dalam sejarah kejahatan, tak ada nama yang selegendaris atau semisterius Jack the Ripper. Dia membunuh, lalu menghilang, tanpa jejak. Polisi Inggris dibuat bingung, detektif, dokter, bahkan warga sipil, semua berusaha menebak siapa dia sebenarnya. Dia bahkan mengirim surat ke polisi, menandatanganinya sendiri. Dari Jack the Ripper, sebuah nama yang akan menghantui dunia selamanya. Pada tahun 1888, lorong-lorong gelap di distrik Whitechapel, London, menyimpan rahasia mengerikan. Whitechapel adalah lingkungan miskin yang penuh dengan kejahatan, pengangguran, dan kemiskinan ekstrim. Banyak wanita terpaksa menjadi pekerja seks untuk bertahan hidup. Lingkungan yang kacau ini menjadi tempat sempurna bagi seorang pembunuh beraksi tanpa cepat terdeteksi. Satu persatu, wanita ditemukan tewas secara brutal. Tanpa saksi, tanpa jejak, hanya satu nama yang terus disebut-sebut. Jack the Ripper, pembunuh berantai paling misterius dalam sejarah. Siapa dia? Seorang dokter? Bangsawan? Atau lebih dari itu? Dia menulis surat ke polisi, mengejek mereka, mengaku sebagai sang pembunuh, dan hingga hari ini, identitasnya masih menjadi misteri. Inilah awal dari teror Whitechapel, dan kita baru saja membuka pintu kegelapan. London diselimuti kabut tebal dan ketakutan. Di distrik Whitechapel, teror dimulai. Malam gelap di London Timur, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan. Inilah korban pertama Jack the Ripper. Seorang wanita ditemukan tewas di Bucks Row, tubuhnya penuh luka, dan namanya adalah Mary Ann Nichols. Biasa dipanggil Polly. Siapa sebenarnya Jack the Ripper? Teror kembali menghantui jalanan gelap. Kawasan Whitechapel, London, menjadi panggung ketakutan Jack the Ripper, mulai mengincar korbannya. Tapi yang membuat kasus ini makin menyeramkan adalah surat yang dikirim ke polisi, bertuliskan From Hell. Mary Ann Nichols adalah wanita yang berusia 43 tahun. Semalam sebelumnya, ia ditolak masuk ke rumah penampungan karena tak punya uang, dan juga dia terlalu mabuk. Tapi yang tak diketahui oleh Polly adalah itu ternyata malam terakhir hidupnya. Pukul 03.40 pagi, seorang kusir bernama Charles Cross menemukan tubuh Mary tergeletak di Bucks Row. Awalnya dikira mabuk, tapi saat cahaya menyinari tubuhnya, nampak luka mengerikan di tenggorokan dan di bagian perut dengan cara yang mengerikan. Setelah Charles melapor apa yang dia lihat di Bucks Row ke kepolisian, lalu polisi datang ke tempat kejadian. Polisi awalnya berpikir ini pembunuhan biasa, tapi mereka salah besar. Polisi datang tapi jejak sang pembunuh menghilang dalam gelap. Tidak ada saksi, tidak ada suara, hanya tubuh Mary, yang jadi awal dari rentetan pembunuhan paling terkenal di dunia. Ini adalah awal dari teror berdarah yang belum pernah dilihat London sebelumnya. Jack the Ripper memulai aksinya di balik bayang-bayang London, dan Mary Ann Nichols adalah awal dari mimpi buruk berdarah. Siapa sebenarnya Jack? Dan kenapa Mary yang dipilih? London, tahun 1888 diselimuti kabut dan ketakutan yang terus menghantui. Setelah pembunuhan mengerikan terhadap Mary Ann Nichols, Whitechapel belum sempat bernapas. 1 minggu kemudian, tanggal 8 September, ditemukan korban kedua. Namanya Annie Chapman. Annie adalah seorang wanita berusia 47 tahun. Ia menjalani hidup keras sebagai pemulung dan pekerja seks untuk bertahan hidup di jalanan East End. Malam sebelum kematiannya, ia terlihat tengah berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi, bertopi tinggi. Sekitar pukul 6 pagi, tubuh Annie ditemukan di halaman belakang rumah nomor 29 Hanbury Street. Mayatnya tergeletak dalam posisi mengerikan, lehernya sama seperti yang terjadi pada Mary, perutnya terbuka, dan organ dalamnya hilang. Polisi dan warga gempar.
bukan hanya karena brutalitasnya, tapi karena pelaku tampak memiliki pengetahuan anatomi. Organ yang diambil bukan sembarangan. Mungkinkah si pembunuh adalah seorang dokter? Pertanyaan ini mulai menghantui publik. Jack the Ripper bukan hanya pembunuh biasa, ia punya tujuan, dan ia tahu apa yang dilakukannya. Kasus Annie Chapman menjadi titik balik. Kota mulai panik. Pembunuhan ini hanya awal dari mimpi buruk yang lebih gelap di Whitechapel. Polisi percaya si pembunuh punya pengetahuan anatomi. Siapa dia sebenarnya? Seorang dokter? Bangsawan? Dan kenapa harus Mary dan Annie jadi sasaran? Yang pasti, Jack the Ripper terus meneror Whitechapel. Setelah Annie Chapman dan Mary Ann Nichols menjadi korban dan mayatnya ditemukan pada tanggal 30 Agustus dan 8 September, polisi kira Jack the Ripper akan berhenti di situ. Ternyata tidak. Teror di Whitechapel belum berakhir. Hanya 2 minggu kemudian, 2 pembunuhan terjadi di malam yang sama. Dikenal sebagai The Double Event. Elizabeth Stride menjadi korban. Tubuhnya ditemukan di Dutfield's Yard. Mayat Elizabeth Stride ditemukan oleh seorang pria bernama Louis Dimschutz pada tanggal 30 September pukul 1 dini hari yang membelokkan kereta kudanya ke halaman dan melihat mayat Elizabeth tergeletak di tanah. Mayat Elizabeth tenggorokannya disayat, tapi tubuhnya utuh tidak seperti korban-korban sebelumnya. Polisi percaya Jack mungkin terganggu oleh seseorang, jadi dia tidak melanjutkan aksinya. Tidak lama dari penemuan mayat Elizabeth Stride di Dutfield's Yard, hanya 45 menit kemudian, korban berikutnya ditemukan. Catherine Eddowes, mayat dia ditemukan di Mitre Square. Mayatnya jauh lebih mengenaskan dan lebih mengerikan. Mayat Catherine Eddowes ditemukan oleh seseorang polisi yang bernama Edward Watkins sedang patroli di Mitre Square. Jalanan sepi, tapi sesuatu terasa salah. Hanya beberapa menit setelah Watkins melewati gang sempit itu, dia kembali dan menemukan tubuh Catherine Eddowes. Wajahnya dimutilasi, organ dalamnya diambil. Dari sini kita tahu, Jack kembali menunjukkan gaya sadisnya. Ada satu petunjuk penting sepotong celemek korban, ditemukan bersama pesan misterius di dinding. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Apakah ini pesan atau pengalihan? Siapa yang menulis itu di dinding dengan kapur? Polisi yakin itu bukan perbuatan Jack. Jadi naskah itu dihapus oleh polisi atas perintah Komisioner Sir Charles Warren untuk mencegah kerusuhan antisemit. Karena banyak yang mengira itu menuduh komunitas Yahudi karena naskah tersebut untuk menghindari kerusuhan rasial. Tapi, siapa yang menulisnya? Setelah pembunuhan yang mengerikan yang disebut The Double Event pada malam 30 September 1888, warga London Timur tak bisa tidur nyenyak. 2 korban tewas hanya dalam 1 jam dan Jack the Ripper menghilang begitu saja. Beberapa hari setelahnya, kantor polisi menerima sebuah surat yang dikenal sebagai Dari Neraka. Surat itu dikirim bersama sepotong ginjal manusia. Tulisan tangannya kacau dan pengirimnya mengaku sebagai si pembunuh. Dia mengejek polisi, mengatakan bahwa dia tertawa saat membunuh. Surat itu menambah ketakutan dan teka-teki. Setelah malam berdarah di Whitechapel, Jack the Ripper belum selesai. 2 wanita dibunuh dalam 1 malam. Ini dikenal sebagai The Double Event. Tapi siapa sangka, itu bukan akhir dari Jack the Ripper. Hanya 10 hari setelahnya, mayat Mary Jane Kelly ditemukan di Miller's Court. Tubuhnya begitu brutal dimutilasi, hingga tak bisa dikenali. Ini dianggap sebagai pembunuhan terakhir Jack, atau hanya yang terakhir diketahui. Pada pagi 9 November, tetangganya mencium bau busuk. Saat pintu kamarnya dibuka, mayat Mary ditemukan dalam kondisi yang tak bisa dikenali. Tubuhnya dimutilasi sedemikian rupa hingga penyelidik paling berpengalaman pun bergidik. Mary Jane Kelly, tubuhnya dimutilasi sedemikian rupa. Berbeda dengan korban sebelumnya, Kelly dibunuh di dalam kamar kecilnya. Artinya, si pembunuh punya waktu.
tidak tergesa-gesa, seperti menikmati apa yang ia lakukan. Mary Jane Kelly adalah seorang wanita muda, berusia sekitar 25 tahun. Ia dikenal cantik, ceria, dan berbicara dengan aksen Irlandia yang lembut. Tapi hidupnya jauh dari bahagia. Terjerat dalam kemiskinan dan bekerja sebagai pekerja seks di kawasan Spitalfields. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di 13 Miller's Court, sebuah gang sempit yang gelap dan lembab. Malam tanggal 8 November 1888, Mary terlihat terakhir kali bersama seorang pria yang tidak dikenal. Mereka masuk ke kamarnya, dan setelah itu, tak ada yang melihat Mary hidup lagi. Esok paginya, tanggal 9 November, tuan tanahnya, Thomas Bowyer, datang menagih sewa. Tak ada jawaban. Saat ia mengintip melalui jendela yang pecah, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Tubuh Mary Jane Kelly tergeletak di atas ranjang, terburai, hancur. Tidak seperti korban sebelumnya, kali ini sang pembunuh memiliki waktu dan privasi untuk melakukan mutilasi dengan sangat brutal. Wajah Mary nyaris tak bisa dikenali. Organ dalamnya dikeluarkan, dinding dan perabotan berlumuran darah. Polisi mengatakan, ini adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Mary menjadi korban terakhir yang diakui dari Jack the Ripper. Setelah pembunuhannya, si pembunuh lenyap begitu saja. Tidak ada lagi surat, tidak ada lagi tubuh. Misteri tetap menggantung. Siapa Jack the Ripper? Apakah dia seorang dokter, seorang bangsawan, atau seseorang yang tak pernah dicurigai? Satu hal yang pasti, bayangan gelap yang menewaskan Mary Jane Kelly masih menghantui lorong-lorong Whitechapel. Bahkan hingga hari ini. Hingga hari ini, identitas Jack the Ripper masih jadi misteri. Tapi satu hal pasti, malam itu Mary Jane Kelly jadi saksi terakhir dari kegelapan yang tak bernama. Apakah Jack the Ripper benar-benar berhenti? Atau dia hanya pindah, meninggalkan jejak kematian di tempat lain? Misteri ini masih hidup, lebih dari 130 tahun